Sejak lahir, manusia sudah penasaran dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Seiring dengan berbagai mitos dan legenda dari zaman dahulu hingga sekarang, membuat kita penasaran dengan isi perut bumi di bawah pijakan kaki kita. Hingga setelah satelit Amerika pernah menangkap sebuah lubang besar tanpa dasar di muka bumi. Apakah ini terowongan misterius yang mengarah ke pusat bumi? Apakah makhluk bawah tanah itu benar-benar ada? Foto yang ditangkap satelit resolusi tinggi AS saat terbang melalui lingkaran Arktik di luar angkasa menunjukkan sebuah lubang besar di wilayah Arktik. Selain foto itu, kepercayaan adanya kehidupan di bawah bumi juga didukung oleh kisah penjelajah kutub Richard E. Byrd. Dari cerita yang ditulis dalam buku hariannya, ia mengaku telah memasuki bumi bagian dalam secara misterius dan melihat banyak tanaman aneh, danau yang indah dan berbagai hewan yang telah lama punah. Mungkinkah ada taman sentosa di dalam perut bumi itu? Banyak yang beranggapan pandangannya itu tak lebih dari halusinasi. Pemirsa mata ketiga, mari kita simak edisi kali ini yang membahas tentang misteri dunia bawah tanah. Penemuan awal. Sebenarnya, penemuan oleh satelit Amerika bukanlah yang pertama kali. Sejak tahun 1904 silam, seorang penambang bernama Brown menemukan terowongan buatan yang diduga dihuni makhluk raksasa di pegunungan Cascade, California, AS. Ada rumah-rumah besar yang dikunci dengan tembaga besar di dalam gua, perisai yang terbuat dari emas dan benda-benda yang belum pernah ditemui di antara dinding gua. Selain itu juga ukiran gambar dan tulisan aneh di dinding. Pada Januari 1968, tim eksplorasi perusahaan minyak TG Amerika menemukan terowongan batu di 270 meter di bawah tanah sebuah gua besar di Turki. Ketinggian dalam gua sekitar 4 hingga 5 meter. Langit-langit dinding gua tampak terang mengkilap. Jelas itu hasil polesan tangan manusia. Ada lubang horizontal seperti sarang laba-laba di mana-mana di dalam gua. Sekilas tampak seperti labirin yang membingungkan. Terowongan yang dijaga oleh orang Indian di Meksiko. Pada Maret 1942 silam, pasangan suami istri David dipanggil ke Gedung Putih untuk melaporkan hasil pengalaman tim ekspedisi kepada Presiden Roosevelt. Menurut beberapa ingatan David bahwa ketika mereka melintasi hutan lebat setempat, bertemu dengan suku Indian berkulit putih kebiru-biruan penjaga bawah tanah pintu masuk koridor dan menemukan petunjuk ke pintu rahasia. Orang-orang Indian itu segera mengepung tim ekspedisi dalam hutan lebat tersebut dan dengan isyarat serius menyuruh tim ekspedisi segera pergi. Orang Indian berbicara dengan mereka dan baru mengetahui bahwa mereka adalah keturunan suku Maya. Mereka adalah salah satu bagian dari suku Indian yang disebut suku Lakandon. Penjelajah Jerman memasuki terowongan rahasia. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Hitler yang tergiur dengan harta karun yang mungkin ada di bawah tanah benua Amerika pernah beberapa kali mengirim tim ekspedisi untuk menyusup ke benua itu. Penjelajah Swiss Erich von Däniken menemukan banyak artefak prasejarah misterius yang tak terhitung banyaknya di terowongan, termasuk harta perpustakaan dalam buku Däniken, The Goal of the Gods yang diterbitkannya tahun 1973. Keagungan dan kemegahan yang melampaui kecerdasan manusia modern di dalam terowongan membuat penulis yang dikenal dengan imajinasinya yang berani itu juga tercengang. Däniken mengambil beberapa foto terowongan, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan lebih detail. Dia hanya mengatakan bahwa terowongan itu diledakkan menggunakan mata bor suhu tinggi dan berkas elektron berteknologi tinggi, serta penggalian dengan suatu teknologi yang saat ini tidak dikuasai manusia. Peradaban bawah tanah yang tampak nyata. Pada Juli 1960 silam, tim ekspedisi Peru pernah menemukan sebuah koridor bawah tanah di pegunungan Andes 600 km sebelah timur 5 Peru. Panjang koridor bawah tanah tersebut sekitar 1000 km yang menembus ke Chili dan Kolombia. Demi melindungi bekas peradaban kuno itu, dan dengan pertimbangan tingkat teknologi saat ini yang belum mampu melakukan eksploitasi, pemerintah Peru lalu kembali menutup pintu masuk ke terowongan bawah tanah tersebut dan dijaga ketat, dan oleh UNESCO tempat itu dijadikan sebagai situs warisan dunia.
Selanjutnya, ketika Antonio Verglas asal Spanyol melakukan survei di Guatemala, ia menemukan koridor bawah tanah dengan panjang 50 km. Koridor panjang ini memiliki lengkungan tajam dan dari bawah tanah ini bisa menembus ke Meksiko. Sementara itu, pada Agustus 1972, tim ekspedisi dari Inggris juga menemukan sebuah koridor bawah tanah di pegunungan Madre, Meksiko yang menuju ke Guatemala. Setiap fajar akan terdengar suara pukulan drum yang bergema dari koridor bawah tanah. Penemuan koridor bawah tanah menunjukkan bahwa memang ada peradaban bawah tanah yang maju dan memang ada manusia yang menetap di bawah tanah. Beberapa arkeolog percaya bahwa itu adalah mahakarya suku bangsa Atlantis. Pada saat itu, karena bencana alam dan faktor lainnya, beberapa orang Atlantis menyelamatkan diri ke bawah tanah dan kehidupan mereka di bawah tanah secara bertahap menjadi organisme termofil. Suatu hari di tahun 1972, seorang insinyur dari pabrik Prancis menemukan reaktor nuklir yang telah lama berhenti beroperasi di tambang Oklo di Republik Gabon. Mineralisasi tambang itu diperkirakan telah berusia sekitar 2 miliar tahun dan reaktor nuklir telah beroperasi selama 500.000 tahun. Pertanyaannya, siapa yang membangun reaktor nuklir tersebut? Orang-orang hanya bisa menduga bahwa reaktor nuklir itu dibangun oleh manusia bumi masa silam. Lalu kemana perginya penduduk bumi kala itu? Beberapa oknum pemicu perang nuklir seperti suku bangsa Atlantis selamat dari bencana karena sebelumnya telah menggali koridor bawah tanah untuk menyelamatkan diri. Tetapi karena dampak perang nuklir dan pengaruh kehidupan jangka panjang di dalam perut bumi, mereka secara bertahap menjadi organisme termofil, hingga akhirnya menjadi makhluk bawah tanah yang hanya dapat bertahan hidup pada suhu tinggi di dalam perut bumi. Pandangan ini memberikan penjelasan yang relatif masuk akal untuk kerajaan bawah tanah. Dan agar lebih merasionalisasi penjelasan ini, beberapa orang juga mengemukakan fakta yang sesuai. Berat bumi. Pada tahun 1798, orang pertama yang melakukan perhitungan berat bumi ini adalah seorang ilmuwan terkemuka, Henry Cavendish. Cavendish melakukan sebuah eksperimen dengan alat yang dibuatnya sendiri yang tampak seperti dumbbell besar dengan bola yang menempel pada ujung tongkat dengan 6 kaki penyangga. Pendekatan yang dilakukan Cavendish adalah dengan mengukir seberapa keras gravitasi bumi menarik berat yang diukurnya dari dumbbell besar tersebut dalam suatu perbandingan skala. Osilasi menjadi acuan dalam mengukur gaya gravitasi bola yang lebih besar pada bola yang lebih kecil. Jika massa jenis bola dapat diketahui, maka rasio dari dua kekuatan tersebut dapat digunakan untuk menentukan massa jenis bumi atau volume atau massa. Cavendish menemukan dan melaporkan bahwa massa jenis bumi ternyata 5,48 kali lebih besar dari massa jenis air. Dengan mengetahui massa jenis tersebut, maka berat bumi dapat diketahui dengan mengalikan volumenya. Hasilnya didapatkan bahwa berat bumi berkisar di angka 5.972,190 kali 10 pangkat 21 kg atau 5.972 kuintilium 190 kuadriliun. Menurut para ilmuwan, bahwa berat bumi saat ini adalah sekitar jutaan kali dari 6 triliun ton. Jika beberapa bagian interior bumi itu padat, maka beratnya lebih dari itu, dan bagian yang berongga itu adalah tempat aktivitas dari makhluk atau kerajaan bawah tanah. Karena ditemukannya koridor bawah tanah, banyak ahli geologi sekarang membalikan pandangan sebelumnya tentang inti bumi, karena saat itu mereka berpandangan bahwa pusat bumi itu berongga. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah penemuan yang sangat hebat. Siapa tahu kelak mungkin sangat berguna dalam mengklasifikasinya. Mungkinkah ada makhluk lain di dalam perut bumi? Seperti apa rupanya? Makhluk yang diduga menghuni dalam perut bumi jutaan tahun lebih awal dari manusia. Merekalah manusia bumi. Frekuensi mereka ratusan kali lebih tinggi daripada manusia. Teknologi peradaban mereka adalah teknologi super canggih yang tidak dapat kita bayangkan saat ini. Postur badan mereka jauh lebih tinggi besar dari manusia biasa seperti kita. Setiap terjadi gempa bumi, merekalah dan peradaban lain yang menghentikan benturan dan gesekan yang disebabkan oleh kerak batuan bumi, menyanggah gaya getaran dan memperlambat goncangan pada permukaan bumi, menekan dampak serius di permukaan bumi. Menurut ilmuwan,
Umumnya gempa bumi dengan magnitudo 7 ke atas, kerusakan pada permukaan setidaknya 1 hingga 2 kali lipat dari tingkat aslinya. Namun guncangan selalu mengecil setiap mendekati permukaan bumi. Inilah yang masih misteri hingga kini. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7 ke atas akan memporak-porandakan segala sesuatunya di atas permukaan bumi. Tapi sekarang kerugian kita akibat hantaman gempa dengan magnitudo 7 ke atas dapat diminimalkan karena ada kekuatan tak terlihat yang sedang melindungi umat manusia yang menetap di atasnya. Organisasi ini adalah aliansi persahabatan antar bintang. Mungkin kelak dalam beberapa dekade ke depan akan menjadi topik masa depan yang dapat menguraikan misteri tentang alam semesta, galaksi, tata surya, dan masa lalu bumi. Bagian internal dunia di dalam perut bumi itu memang merupakan dunia yang indah. Ini dapat dibuktikan oleh Tao Yuanming bahwa ada penduduk Huaxia, sebutan untuk Tiongkok kuno, yang tinggal di dunia bagian dalam perut bumi secara turun-temurun sejak 4,3 miliar tahun silam. Untuk diketahui, Tao Yuanming 365 Masehi hingga 427 Masehi adalah seorang penyair Tiongkok kuno yang hidup pada zaman dinasti Qin Timur 266 hingga 420 Masehi, dan Liu Song semasa Neolitikum sekitar 8500 hingga 2070 sebelum Masehi. Menurut penemuan ilmiah, ada beberapa manusia aneh di muka bumi. Misalnya mereka memiliki kekuatan super yang tidak Anda duga. Mereka dapat berpindah secara singkat melalui kekuatan pikiran. Mereka dapat melihat benda-benda di dalam, dan struktur intelektual mereka dapat melihat segala sesuatu di alam semesta yang tidak dapat dilihat manusia biasa pada umumnya. Semua fenomena aneh ini mungkin perlu dibuktikan secara ilmiah oleh ilmuwan. Banyak misteri yang belum terpecahkan yang diketahui saat ini. Misalnya banyak bangunan atau patung di bumi yang tidak dapat dibuat oleh manusia bumi. Struktur gravitasi mereka juga sangat misterius. Dan secara ilmiah, ini adalah suatu yang mustahil dapat dicapai manusia saat ini. Selain itu juga mereka yang dapat mengadakan kontak dengan tumbuhan, kecerdasan mereka jauh melampaui sebagian besar manusia bumi. Mungkin inilah disebut makhluk cerdas lain, tetapi yang pasti, mereka tidak ingin terlibat dengan urusan dunia manusia bumi. Mereka lebih suka hidup bebas mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia, atau membuat terobosan besar di bidang yang relatif tidak populer di masyarakat untuk membantu umat manusia memahami alam semesta yang sesungguhnya. Sementara itu, ilmuwan lainnya menduga bahwa setidaknya 1,5 juta tahun silam, manusia yang tinggal di permukaan bumi melarikan diri ke bawah tanah untuk beberapa alasan, dan selama beradaptasi dengan lingkungan dan evolusi menjadi makhluk termofil yang hanya bisa bertahan hidup di pusat bumi. Penemuan ahli kelautan mendukung pandangan ini. Pada tahun 1983, ahli kelautan menemukan sekelompok organisme ketika dia menyelam ke dasar laut pada kedalaman 2.500 meter dan suhu mencapai 300 derajat Celcius. Dia bermaksud mengumpulkan beberapa organisme itu dan dibawa ke laboratorium untuk penelitian. Namun organisme itu mati ketika ia menyelam ke kedalaman di bawah suhu 100 derajat. Banyak ilmuwan, politis, dan pemimpin agama dalam sejarah planet kita ini mungkin merupakan sukarelawan yang dikirim ke dalam pusat bumi untuk membimbing kita di jalan yang benar. Misalnya seperti Lao Tzu, Konfusius dari Tiongkok kuno, Sakyamuni, dan yang paling meragukan adalah Darwin. Tentu saja tujuan kemunculan Darwin adalah untuk menyesatkan jalur pemikiran kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.